Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, setelah kita mengambil sejenak waktu untuk rohah, untuk istirahat, kita bisa majelis. Mudah-mudahan kita telah siap untuk kembali bersama-sama mempelajari perkara yang sangat penting ini. Taib. Dan pada pertemuan yang pertama tadi kita telah sampai kepada pembahasan beberapa pemikiran penyimpangan dari orang-orang Syiah Rafidhah, yang penyimpangan-penyimpangan tersebut ya ternyata menunjukkan betapa jauhnya dan betapa bedanya antara orang-orang Syiah Rafidhah dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, dengan kaum muslimin secara umum. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara yang tadi telah kita sampai kepadanya adalah bagaimana keyakinan mereka tentang sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum. Kita tambah sedikit apa yang dituliskan dalam referensi mereka, referensi orang-orang Syiah. Disebutkan di dalam riwayat kitab mereka, dalam kitab Rijalul Qissi, ya, disimpulkan ada riwayat dari Abu Ja'far Muhammad Al-Baqir. Ini penukilan yang dusta. Ya, tidak pernah Muhammad Al-Baqir mengatakan ini. Beliau mengatakan manusia, yakni para sahabat sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan murtad, keluar dari Islam, kecuali 3 orang saja. Jadi sahabat yang jumlahnya banyak itu disimpulkan oleh orang-orang Syiah, mereka adalah orang-orang yang murtad. Rawi mengatakan siapa mereka orang-orang yang tidak murtad itu? Ya, tentunya selain Ali bin Abi Thalib dan Ahlul Bait. Yang tidak murtad itu Al-Miqdad Ibnul Aswad, Abu Dzar Al-Ghifari, dan Salman Al-Farisi. Itu saja yang tidak murtad. Adapun yang lain murtad, kata mereka. Ini keyakinan orang-orang Syiah yang tertulis di dalam kitab referensi utama mereka. Jadi tidak heran seandainya dengan seenaknya mereka mencela, mencerca, mencaci maki para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum. Adapun ketika kita sebutkan keutamaan Abu Bakar, Umar, Utsman dan seterusnya, mereka langsung bantah dengan ini. Itu dulu. Ketika kita katakan contohnya, ya orang-orang Syiah, bukankah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah bersabda, ya, menyebutkan beberapa orang yang jelas-jelas dijamin masuk apa? Surga. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali bin Abi Thalib, Talhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awwam, ya, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan seterusnya. Sahabat-sahabat yang dijamin masuk surga. Ketika kita sebutkan dalil-dalil ini kepada mereka, apa kata mereka? Itu dulu. Kemudian setelah itu apa? Murtad. Na'udzubillah min dzalik. Padahal Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan sabda, dan sabda Rasul itu wahyu atau bukan? Wahyu atau bukan? Wahyu. Yani dari Allah Subhanahu wa taala, jaminan-jaminan surga itu dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau mereka mengatakan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam beritanya tidak benar, maka mereka telah mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah salah dalam mengabarkan berita ini. Dan mereka memang punya keyakinan yang kufur. Nanti kita akan sampai kepada pembahasan. Jadi mereka punya keyakinan betul itu sabdanya Rasul, betul itu firman dari Allah, wahyu dari Allah, tapi itu dulu. Kemudian beberapa waktu kemudian Allah baru tahu bahwasanya orang-orang ini tidak pantas masuk apa? Surga. Coba. Akal-akalan mereka. Jadi untuk menguatkan akidah-akidah mereka, mereka membuat akidah baru.
Demikian orang yang menyimpang, sudah punya penyimpangan, mereka mengulangan mereka. Tapi kita akan sampai kepada akidah mereka. Jadi bagaimanapun kita sebutkan dalil kepada mereka, ini sahabat yang dijamin masuk surga dan seterusnya, mereka akan mengatakan itu dulu. Setelah Rasul wafat mereka apa? Murtad. Yang belum murtad cuma 3 saja, yaitu Miqdad ibn al-Aswad, Abu Dzar al-Ghifari, dan siapa? Salman al-Farisi. Adapun yang lainnya kafir. Tentunya ditambah tadi Ali bin Abi Thalib, Fatimah, Hasan, Husain. Jelas itu tidak kafir menurut mereka. Jadi hanya hitungan jari saja sahabat-sahabat yang dianggap masih muslim oleh mereka. Adapun yang lainnya kafir. Ini tertulis dalam kitab-kitab mereka. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Jadi pekerjaan mereka melaknat para sahabat, pekerjaan mereka mencela para sahabat, maka ini salah satu tanda yang sangat jelas, tanda yang sangat ketara dari orang-orang Syiah. Dimanapun mereka sembunyikan akidah mereka, suatu saat akan muncul, suatu saat akan keluar dari lisan-lisan mereka, bahwasanya mereka ini mencela siapa? Para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum. Maka kenallah wahai kaum muslimin, ini salah satu dari pemikiran-pemikiran mereka. Kalau ada orang yang mencela sahabat, kalau ada orang yang menjelek-jelekan sahabat, maka mereka bisa jadi orang-orang Syiah, atau orang-orang yang tidak mengenal derajat para sahabat, atau orang-orang yang telah terbawa kepada pemikiran apa? Syiah, Rafidhah. Nah,